Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Anda Berlianti MSP, dosen tetap Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara dengan NIDN 0004066704. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi UKT-PT pada bidang pengajaran. Video ini membuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, tingkah laku manusia dan lingkungan sosial, dengan kode mata kuliah KES 2207. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa pada Prodi Kesejahteraan Sosial semester 7, berbobot 3 SKS yang diselenggarakan 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali pertemuan ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Deskripsi singkat mata kuliah. Pada mata kuliah tingkah laku manusia dan lingkungan sosial, agar mahasiswa dapat belajar dengan teori-teori ilmu pengetahuan perilaku manusia dalam kaitannya dengan perubahan dan lingkungan sosial, dan memberi pemahaman dan menganalisis beberapa teori psikologi, teori sosiologi, teori budaya, dan penerapannya dalam praktek pekerjaan sosial. Pada mata kuliah ini mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan sosial dan bagaimana faktor-faktor tertentu dapat mempengaruhi individu dan kelompok. Pada mata kuliah ini mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka dan bagaimana faktor-faktor tertentu dapat mempengaruhi individu dan kelompok. Luaran mata kuliah ini adalah dalam capaian pembelajaran CPL 03, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dengan menggunakan teknologi informasi dalam melakukan penelitian di bidang sosial guna menghasilkan rekomendasi penyelesaian masalah sosial. Kemudian capaian pembelajaran CPL 05, yaitu mampu menerapkan tata nilai bintang dalam menjalankan tugas sebagai pekerja sosial atau komunitas. Kemudian konseling dan psikososial, kemudian advokasi kebijakan sosial dan konseling adiksi narkoba, kemudian manajerial di dalam Human Service Organization. Kemudian CPL 06, yaitu mampu berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beradab, dan peradaban Pancasila. Nah, dari capaian pembelajaran tersebut, maka diuraikan dengan rincian capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu CPMK 07 adalah mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis dan kritis. Kemudian CPMK 15 mampu menjelaskan tugas konseling psikososial yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, inovatif, yang berintegritas serta tangguh dan arif. Kemudian CPMK 18 mampu menganalisis pemasaran sosial terkait nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang beretika. 3 komponen utama mata kuliah ini adalah pembelajaran dilakukan dengan pertemuan tatap muka langsung di kelas, serta interaksinya bagaimana membangun dengan berdiskusi, tanya jawab kepada mahasiswa.
Bobot asesmennya adalah case method dengan bobot 55%, kuis 5%, kemudian UTS adalah 20% dan UAS adalah 20%. Baik, berikut adalah video pembelajaran untuk mata kuliah tingkah laku manusia dan lingkungan sosial dengan materi pertemuan pertama, yaitu ilmu pengetahuan perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat semua, sehat semua. Baik. Pada hari ini kita akan mengikuti mata kuliah. Apa mata kuliah apa? Tingkah laku manusia dan lingkungan sosial. Jadi pada hari ini mata kuliah tingkah laku manusia dan lingkungan sosial adalah mata kuliah yang akan diampu oleh saya, Ibu Berlianti, ya, kemudian Bapak Dr. Husni Tamrin dan juga Gusti Grandi Esos Penkesos. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang akan diampu kami selaku dosen, tim dosen yaitu bertiga ya. Nah, nanti terdiri dari 16 kali pertemuan ya. Kita bisa sudah saya bagikan RPS pada kalian ya. Sudah ya. RPS mata kuliah tingkah laku ini terdiri dari 3 CPL, yaitu capaian pembelajaran ya, capaian pembelajaran prodi, yaitu CPL 3 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dengan menggunakan teknologi informasi dalam melakukan penelitian di bidang sosial guna menghasilkan rekomendasi penyelesaian permasalahan sosial. Kemudian CPL 05 yaitu mampu menerapkan tata nilai bintang dalam menjalankan tugas sebagai pekerja sosial atau komunitas, kemudian konseling psikososial, advokasi kebijakan sosial, dan konseling adiksi narkoba manajerial dalam hubungan human service organization. Nah, kemudian capaian CPL 06 yaitu mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban Pancasila. Dalam 3 CPL itu, maka terdapat juga beberapa capaian CPNK ya. CPNK-nya yaitu CPNK 07, kemudian mampu menerapkan pemikiran logis dan kritis. Kemudian CPNK 15 mampu menjelaskan tugas konseling psikososial yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, inovatif, berintegritas, serta tangguh dan arif. Kemudian CPNK 18 mampu menganalisis pemasaran sosial terkait nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat yang beretika. Kemudian itu tadi sudah ya CPNK? Belum. Tadi CPL. Berarti CPNK-nya ada 3, CPL-nya juga ada 3 ya. Nah, di dalam pelajaran mata kuliah tingkah laku manusia dan lingkungan sosial adalah merupakan penerapan dari pada kita menangani perilaku manusia dan lingkungan sosial itu dalam proses dalam penanganan pekerjaan sosial. Jadi kalian harus ingat dengan mata kuliah yang telah kalian terima selama sebelum semester yang lalu. Jadi baik, RPS pada tingkah laku manusia dan lingkungan sosial, deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah tingkah laku manusia dan lingkungan sosial agar mahasiswa dapat belajar tentang teori-teori ilmu pengetahuan perilaku manusia dalam kaitan
di lingkungan sosial dan memberikan pemahaman menganalisis beberapa teori psikologi, teori sosiologi, teori budaya dan penerapan dalam praktik pekerjaan sosial. Pada mata kuliah ini mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka dan bagaimana faktor-faktor tertentu dapat mempengaruhi perilaku individu dan kelompok. Jadi di sini kita benar-benar ingin mempelajari tingkah laku manusia itu ya berdasarkan teori, ya berdasarkan pengetahuan teori dan konsep yang ada dalam ilmu perilaku yang sesuai untuk penanganan pekerjaan sosial, ya. Baik, sebelum kita memulai mengenai LPS ini, ya, maka bobot daripada penilaian mata kuliah tingkah laku manusia dan sosial adalah menggunakan beberapa capaian, ya. Yang paling utama adalah masuk ke dalam capaian PJBL, Project Based Learning. Jadi bobot itu adalah bobot penilaian pada mata kuliah ini yang sangat besar, ya, sekitar 55%. Jadi nanti Anda akan membuat luaran, ya, berupa proyek yang nanti akan kalian buat, ya. Nah, di situ capaiannya adalah bobot yang paling besar. Bukan berarti bobot yang lain nanti tidak, bobot yang lain juga harus kalian capai, ya. Di situ juga ada proyek case metode-nya, kemudian sekitar di dalamnya itu ada case method, kemudian ada UTS, UAS, kemudian kuis dan tugas. Jadi masing-masing ada di dalamnya, nanti bisa kalian lihat di dalam LPS-nya, ya. Nah, untuk itu kita mulai dengan tingkah laku manusia dan lingkungan sosial, ya. Jadi siapa sih manusia itu? Ada yang bisa jawab? Silakan. Manusia itu makhluk hidup yang kompleks karena manusia itu dia memiliki akal budi, mempunyai perasaan, bisa berkomunikasi dan bisa bertingkah laku. Ya, manusia memiliki memiliki apa tadi? Akal budi, ya. Beda dengan makhluk yang lain. Jadi manusia adalah menguasai bumi. Jadi dia mempunyai akal, ya. Kemudian apa lagi? Mempunyai perasaan. Kemudian mempunyai apa lagi? Bisa berkomunikasi, ya. Makanya dengan begitu tingkah laku manusia itu adalah merupakan wujud daripada sesuatu yang kompleks, yang berbeda-beda. Makanya ketika kita menangani nanti itu penanganannya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan apa yang akan kita beri penanganan, ya. Baik, jadi manusia itu adalah makhluk yang menguasai alam, ya, dan juga makhluk yang lebih kuat, gitu, ya, mampu menciptakan segala sesuatu untuk kesempurnaan diri, gitu, ya. Nah, manusia itu sering dihadapkan pada suatu situasi, ya, krisis, kemudian situasi yang menuntut dilakukannya pengambilan keputusan, kemudian di antara mereka dapat mengatasi sendiri, dan ada juga banyak yang membutuhkan pertolongan, terutama pertolongan kepada para ahli ataupun orang yang para ahli, kemudian bisa juga membutuhkan pertolongan dari pemerintah. Jadi pada saat sebelumnya, apabila kita belum bisa menangani perilaku dengan sesuai dengan ilmu perilaku, maka orang juga bisa menangani masalah seseorang dengan tidak secara bijaksana, gitu, ya. Artinya gini, dapat menangani masalah seseorang
dengan cara pribadinya sendiri, bukan secara teori. Jadi misalnya ini, siapa nama tadi? Nisa dengan Anwar misalnya. Nisa dengan Anwar misalnya, Nisa bisa menangani masalah Anwar misalnya. Atau misalnya kita ambil contoh yang perempuan lah ya, karena ada sangat teman juga. Misalnya Nisa dengan Mira, Nisa dengan Dela, Nisa dengan Dela misalnya. Nisa dengan Dela karena bersahabat. Nah, Nisa menangani masalah Dela dengan secara bijaksana, tapi tidak berdasarkan teori nih, tidak berdasarkan teori. Jadi Nisa dapat menanganinya, tapi tidak secara teori misalnya. Nah, mungkin masalah Nisa dengan Dela yang ditangani oleh si Nisa dapat sukses gitu, artinya bisa ditangani. Tapi belum tentu misalnya ternyata itu berdasarkan dari pengalaman Nisa yang diterapkan ke Bella. Padahal belum tentu misalnya penanganan yang Nisa berikan kepada Bella itu cocok gitu ya. Cocok artinya gini, ini berdasarkan pengalaman si Nisa saja. Nah, berdasarkan teori ini sukses ternyata. Nah, belum tentu misalnya penanganan dari si Bella ini ada lagi misalnya siapa namamu? Najwa misalnya. Misalnya Nisa menangani masalah yang mirip dengan si Bella, ditangani kepada Najwa. Ya belum tentu sama gitu ya. Jadi penanganan yang diberikan secara perilaku yang diberikan kepada dalam pemecahan masalah kepada si Nisa tidak berdasarkan teori itu bisa tidak efisien dan bisa tidak efektif karena sesuai berdasarkan pengalaman saja, tidak berdasarkan teori. Tapi kalau kita menanganinya dengan menggunakan teori dan pengetahuan yang kita pelajari nanti adalah sesuatu penanganan yang nanti perilaku yang kita berikan kepada seseorang ya dalam memecahkan masalah atau memberikan perlakuan pada perilaku itu sama. Misalnya perlakuan Nisa misalnya memberikan perlakuan penanganan kepada anak si A misalnya, ya. Kemudian diberikan kepada anak si B dalam memberikan misalnya kedisiplinan, gitu ya, kedisiplinan atau memberikan penguatan pada seorang anak. Jadi antara A, B, C, dan D atau dan yang di luar sana tentang penguatan perilaku itu sama hasilnya. Artinya gini, kita tidak berdasarkan, jadi dia konsisten dan efektif dan efisien serta ajak, ya. Jadi dia berdasarkan teori, ya. Disitulah perlunya kita memahami ilmu perilaku, ya. Nah, jalan keluar yang dilakukan oleh para ahli, ya, yang dilakukan oleh para ahli tersebut adalah menemukan kebutuhan orang-orang dan orang-orang yang bermasalah tersebut. Pola perilaku merupakan hubungan antara stimulus dengan tanggapan yang menyebabkan organisme berperilaku menurut cara tertentu dan seragam. Pola perilaku dapat bersifat naluriah, diwariskan atau habitual, atau diperoleh atau dibentuk, ya, diperoleh atau dibentuk. Jadi kira-kira perilaku yang naluriah itu seperti apa misalnya yang kita lakukan saja? Kira-kira apa yang bersifat naluriah? Misalnya kita lapar, ya, kita lapar, berarti kita menggunakan mencari apa? Makan, gitu ya. Kemudian perilaku yang misalnya kita makan tadi ya. Kemudian kalau yang diperoleh secara dibentuk itu seperti apa? Kalau untuk perilaku yang dibentuk atau diperoleh itu biasanya Bu seperti kayak orang tua ke anak gitu kan. Kalau misalnya orang tua bersikap itu dia lembut, maka anak
ke orang lain itu dia akan lembut juga atau lebih sopan. Sementara kalau misalnya orang tua itu kasar, maka anak akan meniru dan akan berkata kasar kepada orang lain, seperti itu. Itu cara membuat suatu kebiasaan ya kepada dari seorang ibu kepada seorang anak gitu ya, yang memberikan suatu misalnya perilaku yang dibentuk itu kebiasaan seperti yang tadi teman sampaikan. Kemudian misalnya kita memberikan perlakuan gitu ya, perlakuan agar misalnya membuat suatu kedisiplinan kepada si anak gitu ya, membuat perilaku yang positif gitu ya. Nah itu adalah perilaku yang dibentuk ya. Nah kemudian ilmu perilaku ya atau behavior science adalah mencoba menelaah perilaku secara sistematis gitu ya. Lebih populer penggunaannya terbatas pada istilah human social science atau studi manusia dalam tatanan sosial atau the study in social setting. Kemudian penerapan ilmu pengetahuan terhadap perilaku manusia tidak sesederhana yang terlihat gitu ya. Ilmu pengetahuan tidak hanya berkaitan mendapatkan fakta di mana sesudahnya orang bisa bertindak bijaksana dengan suatu cara yang kurang ilmiah. Jadi itu contohnya tadi yang disebutkan bahwa misalnya si Musa bisa menangani masalah bela dengan secara berdasarkan pengalaman dari Musa gitu ya. Nah, tapi di sini kita menggunakan ilmu perilaku itu untuk sesuatu yang benar-benar sesuatu penanganan yang supaya efisien, efektif dan secara teori gitu ya. Kemudian ilmu pengetahuan merupakan usaha untuk menemukan tatanan menunjukkan peristiwa-peristiwa tertentu dalam hubungan yang sah dengan peristiwa yang lain. Ilmu pengetahuan bukan saja mendeskripsikan tetapi juga memprediksikan. Ilmu pengetahuan tidak hanya berhubungan dengan masa lalu tetapi juga masa depan. Jadi dalam untuk melihat nanti penanganan misalnya kita menggunakan teori psikodinamik ya. Nah di situ kita dari teori psikodinamik nanti ya itu kita melihat penanganan atau situasi dari si klien itu dari masa lalunya, ya, dari pribadi dan masa lalunya. Ya, ilmu pengetahuan awalnya merupakan serangkaian perilaku dari suatu disposisi yang terkait dengan fakta-fakta. Nah, ilmu pengetahuan merupakan suatu pencarian dan akan tatanan, keseragaman dan hubungan sah di antara peristiwa alam. Semua diawali dengan mengamati, kemudian diteruskan ke yang umum, kemudian ke hukum. Nah, pada tahap berikutnya menuju ke pengaturan sistematis yang lebih besar. Nah, perilaku adalah sebagai masalah subjek ilmiah. Jadi, materi ini kompleks karena perilaku itu adalah bisa berubah-ubah. Ya. Jadi, misalnya perilaku seseorang itu tidak sama dan mungkin kompleks. Misalnya kita menangani individu, kemudian individu itu berkaitan dengan keluarga misalnya. Jadi misalnya kita menangani kroni, kemudian berkaitan dengan keluarga ya. Jadi dalam lingkup keluarga. Nah keluarga itu bukan hanya keluarga inti, nanti mungkin ada keluarga besar. Jadi bisa lebih kompleks lagi dan bisa nanti lebih kompleks lagi, lebih ke masyarakat yang lebih luas misalnya dampaknya gitu ya. Nah itu kira-kira. Jadi perilaku sebagai suatu masalah subjek ilmiah. Ya. Jadi di sini mengapa organisme berperilaku? Nah, ada sebab dan akibat. Ya. Kira-kira kalau misalnya seseorang misalnya berperilaku, misalnya gini, saya misalnya, atau kamu lah, kamu siapa? Fadel. Nah, Fadel misalnya berkendara, kemudian Fadel berkendara misalnya, kemudian di tengah jalan Fadel ditubruk oleh Sudako, angkot apa
angkutan umum ya, sudah cool. Kalau orang Medan bilang sudah cool gitu ya. Nah, angkot, kemudian ditabrak dengan angkot nih. Wah, marah nih, karena mobilnya lecet kan, mobilnya lecet. Kemudian ketika mobilnya lecet itu, gitu, ada turun dari mobil, dia bilang, Pak, gimana sih? Bapak punya mata nggak? Ini mobil saya jadi lecet. Nah, ketika Fadel ketika Fadel itu ingin memecahkan masalah kepada mobil yang lecet ini, gimana ini? Bilangkannya kepada si supir angkot ini, supir sundako ini, gimana ini? Mau saya pukul kah? Mau saya pukul kah? Atau mau saya beri peringatan ya? Artinya saya mau damai-damai saja. Nah, disitulah ketika berpikir misalnya, Fadel ini berpikir mau tunggu apa? Ini kan sebabnya adalah tabrak itu kan mobil tadi, sudah kok. Kemudian berpikirnya itu akibatnya itu adalah mobilnya lecet nih, mobilnya lecet akibatnya. Nah dalam berpikir untuk memukul si supir sudakonya ini atau mau memecahkan masalah, bagaimana pemecahannya gitu ya. Nah, disinilah ada kaitannya dengan perilaku. Jadi di situ di antara ingin mengambil tindakan dalam memberikan suatu akibat ya, memberikan suatu akibat itu ada prosesnya. Di tengah-tengah proses inilah yang dinamakan dengan teori daripada kognitif. Jadi ketika Fadel ingin berpikir apakah saya ingin memukul ataukah ingin berdamai, nah disitulah proses cognitionnya, proses berpikir. Nah, proses berpikir ini ketika akibatnya adalah misalnya Fadel ingin memecahkan masalah kepada si supir dengan baik, ataukah Fadel ingin memukul si supir tersebut, itu akibatnya. Nah, prosesnya itu adalah cognition. Jadi cognition inilah yang merupakan salah satu teori untuk mengubah cara pandang ya kita sebagai pekerja sosial untuk memberikan perlakuan, mengubah cara pandang klien untuk berpikir ya menggunakan cara pandang atau membuatkan suatu solusi cara berpikir. Nah, disitulah salah satu teori yang mungkin nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Kita akan menutup pertemuan pada hari ini ya, pertemuan pertama. Jadi nanti saya ingin kalian mencari di rumah ya, kira-kira perilaku yang Anda bisa ditemui dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, perilaku yang diwariskan, kemudian perilaku yang dibentuk atau diperoleh gitu ya. Silakan nanti Anda cari dalam kehidupan sehari-hari saja ya. Nanti kita diskusikan ketika kita bertemu teman-teman. Demikian saya sampaikan pada hari ini untuk pengetahuan pertemuan pertama tentang ilmu perilaku ya, bagaimana ilmu perilaku yang akan diterapkan untuk memperoleh suatu pengetahuan teori dan juga keterampilan kita sebagai eksos dalam menangani permasalahan-permasalahan di kehidupan masyarakat ini. Demikian saya tutup pada hari ini. Selamat berjumpa untuk minggu depan.